Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim, sahabat ilmu teladan yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita pembahasan tentang azab dan nikmat kubur. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang prosesi kematian orang mukmin, yang dimana prosesi kematian orang mukmin tersebut sangat mudah sekali, yang dimana digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhnya orang mukmin akan keluar dengan mudah, dan digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Ruhnya orang mukmin keluar sambil memuji Allahu Jalla Jalaluh, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin. Sesungguhnya seorang mukmin selalu ada di dalam kebaikan pada setiap keadaan. Inna nafsahu takhruju min baini janbayhi wa huwa yahmadullah. Sesungguhnya jiwanya orang mukmin akan keluar dalam dirinya sambil bertahmid atau memuji Allah Jalla wa Ala. Kemudian ruhnya orang mukmin keluar seperti keringat, dan salah satu tanda husnul khatimah dari 18 tanda husnul khatimah, kematian orang mukmin tersebut ditandai dengan adanya keringat atau peluh di dahinya atau di jidatnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Uraidah bin Hasib radhiyallahu an, inna mauta al-mu'min bi araq jabinihi. Sesungguhnya kematian seorang mukmin ditandai dengan adanya keringat atau peluh di jidatnya atau di dahinya. Kemudian ruhnya orang mukmin dibawa ke atas langit, yang dimana malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak lagi besar, yang digambarkan wajah mereka putih bersih, membawa kain kapan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian membawa ruh tersebut ke langit. Setiap pintu-pintu langit terbuka untuk ruhnya orang mukmin. Pintu-pintu langit ya dibukakan oleh penjaga-penjaga dari pintu-pintu langit tersebut, yang dimana ruhnya orang mukmin juga berjumpa dengan mukmin-mukmin yang lainnya, sebagaimana
yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin fa innahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaib bi ghaibihim. Sehingga para malaikat dengan jumlah yang banyak tadi membawa ruh mukmin yang baru masuk ke langit berjumpa dengan ruh-ruh orang yang beriman lainnya. Perjumpaan ini terjadi di langit. Ruh-ruh itu merasa senang, merasa bahagia, bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar ruh orang mukmin ditulis di kitab Illiyin. Kitab Illiyin adalah kitab yang tercatat di dalamnya segala perbuatan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah itu Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar para malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tadi untuk mengembalikan ruh tersebut ke bumi, ya, untuk dikembalikan ke jasadnya orang mukmin tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian ketika ruh tersebut sudah dikembalikan ke jasadnya orang mukmin kemudian mendapatkan tekanan dari kuburannya, dijepit atau dihimpit oleh kuburannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Inna lil qabri baghtatan falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'ad bin Mu'az. Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Seandainya seseorang dapat selamat darinya, niscaya selamatlah sahabat Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Sa'ad bin Mu'az ini seorang sahabat Nabi. Ketika dia meninggal dalam kondisi syahid, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Seketika pintu-pintu langit terbuka, arasy-Nya Allah Jalla wa'ala bergetar, dikarenakan baiknya sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Jika sekiranya di antara kalian ini selamat dari himpitan kuburan, maka yang layak untuk selamat adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ketika ada seorang anak kecil meninggal dunia, anak yang belum balik. Selesai dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Lau aplata ahadun min dhammatil qabr la aplata hadas sabi." Seandainya seseorang dapat selamat dari himpitan kuburan, niscaya anak ini akan lebih duluan selamat dari himpitan kuburan tersebut. Tapi durasi dihimpit tubuhnya mayit tersebut oleh kuburannya, itu durasi waktunya sebentar. Setelah itu dilapangkan lagi oleh Allahu Jalla wa'ala. Dan subhanallah, ketika selesai mendapatkan himpitan kuburan tersebut, si mayit muslim ini seperti terbangun dari tidurnya. Dia mendapatkan keadaan dalam kondisi seperti matahari baru tenggelam. Kemudian dia pun mengusap wajahnya, mengucak-ngucak kepalanya, mengucak-ngucak kedua matanya. Sebagaimana kebiasaan kita pada saat kita baru bangun dari tidur, kita usap wajah kita usap kedua mata kita untuk mengusir ngantuk kita. Kemudian dia berkata, "Da'uni usalli." Biarkan aku mengerjakan salat. Salat yang maksud adalah salat maghrib. Dia masih menyadari atau masih kita katakan seperti dia itu merasa dia masih hidup. Seperti dia tersebut masih mendapatkan hari-hari ketika hidup di dunia.
Dikatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza dakhala al-mayyitu al-qabra mustilatis syamsu inda ghurubiha fayajlisu yamsau ainaihi wa yaqulu da'uni usalli. Apabila mayit telah masuk ke alam kuburnya, maka digambarkanlah seakan-akan matahari sedang terbenam atau tenggelam. Lalu ia duduk, mengusap kedua matanya dan berkata, biarkanlah aku mengerjakan sholat. Subhanallah, setelah itu datang malaikat Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk ke kuburannya mayit muslim. Ternyata amal ibadah yang pernah dikerjakan oleh orang mukmin tersebut menjadi tameng buat orang mukmin tersebut. Ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kepala mayit muslim tersebut, di situ sudah bercokol ibadah salat. Ibadah salat dibikin bicara oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian mengatakan kepada Munkar dan Nakir, masya'nukum, ngapain kalian berdua datang ke tempat ini? Kemudian berduanya berkata, nas'aluh, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Rabb-nya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Kemudian ibadah salat mengatakan kepada dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir, la madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kanan tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah siam. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam atau ibadah puasa kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kiri tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadat zakat. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadat zakat kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kaki mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah sedekah, ibadah silaturahim, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah-ibadah tersebut. La madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Sampai pada akhirnya Allah Jalla wa Ala mengizinkan Munkar dan Nakir untuk bertanya kepada mayit muslim tersebut. Munkar dan Nakir masuk ke kuburannya mayit muslim dalam kondisi wajah yang sangat menakutkan. Aswadani arzaqani, muka hitam pekat kebiru-biruan. Kemudian Munkar dan Nakir membentak mayit muslim ini dengan ucapan, ijlis, duduklah engkau. Fayajlis. Kemudian mayit muslim tersebut duduk. Kemudian mulailah Munkar dan Nakir bertanya tentang tiga hal. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dikarenakan dorongan dari amal saleh yang dikerjakan oleh orang mukmin ini, seketika mayit muslim tersebut menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allahu Jalla wa Ala, wa dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad SAW, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dua malaikat Munkar dan Nakir tadi bertanya kepada mayit muslim tadi, ya, ma kunta taqulu fi hadha rajul, apa yang engkau ucapkan tentang laki-laki ini? Ya, kemudian dijawab, fayaqul huwa Muhammad, dia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluhu, dan aku katakan dia itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan aku bersaksi
tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Subhanallah, dua malaikat tadi yaitu Munkar dan Nakir mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kata malaikat Munkar dan Nakir tersebut, kami sudah tahu bahwa kamu akan mengatakan hal seperti itu atau ucapan seperti itu. Nah, mampunya dia menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir itu diistilahkan oleh Allah Jalla wa Ala dengan sebutan al-qaulu tsabit. Ucapan yang kokoh, ucapan yang teguh. Difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 27. Allah Jalla wa Ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah telah meneguhkan iman dan Islam orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kehidupan akhirat. Ucapan yang teguh tadi tidak lain ucapan kita, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, dinil Islam, agamaku Islam, Nabi Muhammad SAW, nabiku adalah Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak-banyak berdoa agar kita sanggup untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir tadi. Doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai berikut. Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, teguhkanlah keimananku dan keislamanku dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan yang kokoh, sanggup untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir di dalam kehidupan dunia ini dan juga kokohkan nanti di dalam kehidupan akhirat kelak. Naam. Kemudian setelah orang mukmin tersebut sanggup untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, Allah Jalla wa Ala menyatakan dari atas arasy-Nya, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Dia telah membenarkan aku sebagai Tuhannya. Dia telah membenarkan Islam sebagai agamanya. Dia telah membenarkan Muhammad bin Abdillah sebagai hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa Ala. Kemudian seketika si mayit muslim tersebut mendapatkan nikmat-nikmat berikut ini. Yang pertama, dihamparkan permadani yang datangnya dari surga. Yang kedua, dipakaikan pakaian untuk orang mayit atau untuk mayit muslim tersebut, pakaian yang datangnya dari surga. Kemudian dibukakan pintu yang mengarah ke surga hingga dia tersebut bisa merasakan aroma semerbak yang datangnya dari surga, bau wangi yang datangnya dari surga. Kemudian yang keempat, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain disebutkan kuburannya tersebut dilapangkan oleh Allah Jalla wa Ala 70 hasta dikali 70 hasta lagi. Subhanallah. Ya, dikatakan di dalam hadis yang sahih bahwasannya kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain, riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, summa yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Kemudian kuburannya diluaskan seukuran 70 hasta kali 70. Subhanallah. Setelah itu, nikmat yang kelima yang dia dapatkan. Yang pertama tadi didapatkan, dihamparkan permadani yang datang dari surga. Yang kedua, diberikan untuk dia pakaian dari surga. Yang ketiga, ya,
dibukakan pintu yang mengarah ke surga hingga dia merasakan aroma semerbak dan wangi yang nikmat yang datang dari surga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita katakan yang keempat adalah dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang atau diluaskan kuburannya seukuran 70 hasta kali 70. Kemudian yang kelima, diberikan cahaya di kuburannya. Kemudian yang keenam, ya, Allah Jalla wa Ala menjadikan amal salehnya berbentuk manusia yang wajah rupawan, pakaian yang bagus, kemudian badan yang wangi semerbak. Kemudian selanjutnya diperintahkan dia untuk tidur sebagaimana tidurnya pengantin yang tidak ada yang membangunkan dia kecuali ya kekasihnya. Tidurlah sebagaimana tidurnya seorang pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya. Subhanallah, dia aman di dalam kuburannya. Nah, ini kenikmatan yang didapatkan oleh ya orang mukmin yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang prosesi kematian orang kafir. Ya, disebutkan di dalam hadis lanjutan. Hadis dari Barra bin Azib. Radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahumul masuh wa yajlisuna minhu maddal basar summa yaji'u malakal maut hatta yajlisa inda ra'sihi fa yaqulu ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Sesungguhnya jika seorang hamba kafir ingin berpisah dengan kehidupan dunia dan ingin berjumpa dengan alam akhirat. Ini kinayah orang kafir mau meninggal dunia. Maka malaikat-malaikat dengan jumlah yang banyak yang digambarkan malaikat tersebut dengan wajah hitam pekat. Dalam riwayat yang lain qiladun, ya, bahwasannya dia tersebut dengan keadaan malaikat-malaikat yang kasar, yang sadis, datang dari langit. Ya, malaikat-malaikat yang datang, yang hadir untuk menyaksikan prosesi kematian orang kafir, jumlahnya banyak. Malaikat-malaikat yang hadir itu digambarkan adalah malaikat-malaikat yang kasar dengan wajah yang hitam pekat dan sangat menakutkan. Bersama malaikat tersebut, dia membawa kain kafan yang datangnya dari api neraka. Kain kafan yang datang dari neraka. Subhanallah. Nah, setelah itu datanglah malaikat maut, ya, yang berada di sisi kepala si kafir ini sambil mengucapkan ucapan yang seperti ini. Ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menuju murkanya Allah Jalla wa Ala dan untuk menuju amarahnya Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufud min sawfil mablul.
Subhanallah. Maka ia, yaitu malaikat maut, mencoba untuk mencabut ruh tersebut. Ruhnya si kafir. Layaknya mencabut safut. Safut itu adalah seperti penggerek yang memiliki anak mata yang tajam. Subhanallah. Jadi seperti sujen sate. Karena itu memiliki anak-anak besi yang tajam yang ada pada sujen sate tersebut. Digambarkan ada wol yang basah, dimasukkanlah sujen sate tersebut. Betapa susahnya dan betapa beratnya dan betapa sulitnya untuk mencabut ya penggerek atau sujen sate tadi. Susah betul. Subhanallah. Ya, dicabut ruh tersebut sebagaimana sujen sate yang kita tahu memiliki ya ada besi kecil atau apa seperti besi kecil yang memiliki mata yang tajam, ya anak mata yang tajam, ya sujen sate itu kan memiliki besi-besi yang runcing, ya atau penggerek yang besi-besinya itu memiliki ya sesuatu yang tajam, yang apa besi-besi yang kecilnya itu memiliki apa memiliki sesuatu yang sangat tajam sekali, dimasukkan ke wol yang basah, yang dimana beratnya luar biasa menarik itu sampai pada akhirnya malaikat yang kasar, yang bengis, yang sadis, yang wajah mereka hitam pekat ikut memukul ya tubuhnya orang kafir tersebut agar ruh itu segera keluar dari tubuhnya. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau wahai Muhammad bisa melihat di waktu orang-orang yang zalim dalam tekanan sakaratul maut, ruhnya mau dicabut, malaikat yang kasar dengan jumlah yang banyak memukul tangannya si kafir tersebut dan tubuhnya si kafir secara sadis dan bengis. Kemudian malaikat itu berkata kepada si kafir ini, keluarkanlah nyawamu di hari ini. Kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Jalla wa'ala perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. Kata para ulama, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa si kafir tadi sampai nyawa mereka keluar dari badannya mereka. Karena itu para malaikat mengatakan, keluarkanlah nyawamu. Subhanallah, orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepada mereka, yaitu azab dan siksa serta belenggu dan rantai neraka jahim, air yang mendidih dan kemurkaan serta amarah Allah Jalla Jalaluh. Ketika mereka mendengar tentang hal itu dari malaikat, maka mengakibatkan
fatufarraku fi jasadihi, mengakibatkan ya ruhnya si kafir tadi bercerai-berai, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya. Tidak mau taat karena mereka tidak mau taat dan enggan ya kepada Allah Jalla wa'ala ketika hidup di dunia. Tadinya ruh tersebut ya enggan untuk keluar dari tubuh tersebut. Kemudian para malaikat memukulinya lagi supaya nyawanya keluar dari tubuh tersebut. Seketika malaikat mengatakan, ya, al-yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Di hari inilah kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Artinya pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah Jalla wa Ala dan lantaran kesombongan kalian dalam mengikuti ayat-ayat Allah dan tidak mau tunduk kepada para rasul-rasul Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, saat detik-detik kematian datang, orang kafir meminta agar dia dikembalikan ke dunia agar bisa masuk ke dalam Islam. Makanya orang kafir itu ketika ruh itu mau keluar, penyesalan yang sangat luar biasa yang mereka dapati. Menyesali diri. Kenapa ketika hidup di dunia tidak mau untuk beriman kepada Allah, tidak mau untuk memeluk agama Islam, tidak mau untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala mengabadikan hal ini dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Allah ya Tuhanku, kembalikanlah aku hidup di dunia agar aku bisa berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan selama ini. Kemudian Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Artinya engkau akan bersikap bohong dan dusta. Meskipun dikembalikan lagi ke dunia. Dan di hadapan mereka ada dinding, ada barzah, ada alam kubur. Yang dimana di situ mereka diazab, disiksa sampai hari kiamat tiba. Setiap orang yang suka bermaksiat di dunia, baik dengan kekufuran maupun perbuatan dosa-dosa yang lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meskipun sekedar sejenak saja, meskipun cuma sedetik saja, untuk menjadi orang yang menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, sanggup untuk melaksanakan kebaikan. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang. Tidak mungkin dia akan dikembalikan lagi dalam kehidupan dunia ini. Persiapan yang harusnya dilakukan sejak dini dengan tetap memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita selalu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, memegang agama Allah yaitu Islam. Nah, jangan sampai di antara kita ini punya penyesalan yang seperti itu. Subhanallah, bagaimana keadaan orang kafir tadi? Ya, dihinakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, ketika mereka tersebut meninggal dunia. Bahkan malaikat-malaikat yang datang dengan jumlah yang banyak itu menyiksa mereka agar ruhnya mereka tersebut
segera keluar dari tubuhnya. Ya. Dan di antara ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah itu adalah surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50. Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru." Ya, jika sekiranya engkau tahu wahai Muhammad, pada saat orang-orang kafir itu meninggal dunia, al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Malaikat itu memukul wajah-wajahnya orang kafir dan tubuhnya orang kafir. Kemudian sambil berkata, rasakanlah untuk kalian siksa dan azab yang membakar kalian. Dan itu dikuatkan lagi dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Muhammad ayat 27 sampai ayat 28, yang dimana ya di situ disebutkan para malaikat yang kasar lagi bengis, ya, dengan wajah yang hitam pekat memukul wajah dan tubuhnya kafir tersebut sampai ruhnya si kafir keluar dari tubuhnya. Dan ruhnya orang kafir tersebut keluar dari mulut. Dari mulutnya si kafir ini. Percis seperti ruhnya dongki atau keledai. Ya, keluar dari mulutnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Yang dimana ruhnya orang kafir keluar dari mulutnya. Seperti keluarnya ruh keledai. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Nah, ketika ruhnya si kafir itu keluar, itu kondisinya bau busuk yang sangat luar biasa. Lebih busuk dari bangkai yang paling busuk sekalipun. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Yang dikatakan di sini, wa yakhruju minha ka'antuni rihin jifatin wujidat ala wajhil ar. Ruhnya si kafir keluar dalam kondisi bau busuk, ya, yang dimana bau busuknya itu seperti bau bangkai yang paling busuk yang didapatkan di permukaan bumi ini. Nah, ketika ruh si kafir ini keluar, setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan setiap malaikat yang berada di langit mengutuk dan melaknat ruhnya si kafir ini. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Subhanallah. Malaikat yang berada di antara langit dan bumi mengutuk dan melaknat ruhnya si kafir ini. Kemudian malaikat yang berada di langit juga ikut mengutuk dan melaknat ruhnya si kafir ini. Subhanallah. Ini yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika keluar ruhnya si kafir ini, ya, si kafir ini begitu kesakitan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, bagaimana kondisi si kafir ini ketika dia tersebut meninggal dunia. Nah, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Ketika ruhnya si kafir ini keluar, ya, menuju murka dan amarahnya Allah Jalla wa Ala, yang dimana digambarkan ruh tersebut tercerai-berai dan mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Ya.
Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ruh tersebut keluar dengan bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi ini, ya. Ketika ruh tersebut keluar itu dalam kondisi kesakitan yang sangat luar biasa, kesakitan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan itu membuat, ya, pembuluh darah atau urat-urat tubuh tersebut mengalami, ya, pecah atau sakit yang sangat luar biasa. Nah, itu yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang keadaan, ya, ruhnya orang kafir ketika dicabut, sehingga kata Nabi, urat dan ototnya tubuhnya si kafir tersebut terputus. Nah, kemudian setelah itu para malaikat yang berada di langit berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar ruh tersebut jangan sampai dimasukkan ke langit. Jangan sampai dimasukkan ke mana? Ke langit. Nah, ketika ruh itu keluar, dipegang oleh malaikat maut, baru sebentar, tidak hitungan sekejap mata, kemudian ruh tersebut diambil oleh malaikat yang digambarkan kasar dan bengis, wajah hitam pekat, meletakkan ruh tersebut di kain kafan yang datangnya dari siksa api neraka. Nah, dari siksa api neraka. Kemudian setelah itu ruh itu dibawa ke atas langit. Setiap kali melewati sekelompok malaikat yang mereka lewati, malaikat-malaikat yang dilewati tersebut berucap, "Ma hadza ruhu al-khabis." Ruhnya siapa ini? Ruh yang begitu bau busuk sekali. Kemudian dijawab, ini ruhnya si Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya sebagaimana namanya ketika hidup di dunia tersebut. Naam, tidak satu pun malaikat yang dilewati, melainkan mereka akan berkata, ruh siapakah yang busuk ini? Kemudian malaikat dengan jumlah yang banyak dan besar mengatakan, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan namanya yang paling buruk di dunia ini. Sehingga mereka membawanya sampai ke langit dunia. Mereka meminta agar pintu langit dibukakan. Tapi Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkan. Dan penduduk langit tidak ridha jika ruhnya si kafir tersebut masuk ke dalam langit. Dan penjaga pintu langit tersebut, yaitu malaikat, tidak mau untuk membukakannya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membawakan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Untuk orang kafir atau ruhnya orang kafir tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak bakalan masuk surga sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini ucapan yang mustahil. Karena yang namanya jarum itu kecil, apalagi lubang jarum. Onta memiliki fisik yang besar. Maka tidaklah mungkin onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Dan setelah itu Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada para malaikatnya ucapan yang seperti ini. Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah kitab catatan perbuatan jelek dia ini di dalam kitab sijjin, yang dimana kitab sijjin tersebut beradanya di bumi yang terakhir atau di tanah yang terakhir. Subhanallah, ya. Allah Jalla wa'ala kemudian mengatakan kepada para malaikatnya agar ruh tersebut dilemparkan dari langit, ya, tidak sama seperti ruhnya orang mukmin. Kalau ruhnya orang mukmin
dikembalikan ke muka bumi, dikembalikan ke jasadnya. Tapi kalau ruhnya orang kafir, itu dilemparkan dari langit sehingga jatuh menimpa jasadnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berfirman, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Al-Had, surah yang ke-22, ayat 31. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membacakan firman Allah Jalla wa'ala yang termaktub dalam surah Al-Had, surah yang ke-22, ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi menyekutukan Allah Jalla wa'ala, kufur kepada Allah Jalla wa'ala, maka langit tidak mau untuk menerima ruhnya. Ruhnya akan dilempar dari langit tersebut. Sehingga ketika ruh tersebut terlemparkan, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Subhanallah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan cerita beliau tentang keadaan orang kafir tersebut ketika ruhnya sudah dikembalikan ke tubuhnya. Fatu'adu ruhu fi jasadihi. Dikembalikan ruhnya si kafir tersebut ke tubuhnya. Wa ya'tihi malakani syadidan al-intihar fayantahiranihi. Kemudian datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nankir, dalam kondisi yang menakutkan. Aswadani arzaqani. Wajahnya hitam pekat kebiru-biruan. Sangat luar biasa ganasnya. Dan ketika masuk ke kuburan si kafir ini sangat gampang dan sangat mudah. Dia kemudian membentak si kafir ini untuk menyuruh si kafir untuk duduk. Kemudian duduklah si kafir tersebut. Kemudian dua malaikat tadi bertanya kepada si kafir ini pertanyaan yang sama yang diajukan kepada orang mukmin. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul hahin la adri. Kemudian si kafir tersebut menjawab, aku tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, fayaqulani lahu madinuka, apa agamamu? Fayaqul, si kafir ini menjawab, hahin la adri. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Pertanyaan yang ketiga, fayaqulani fama taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'isa fikum? Apa komentarmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Subhanallah. Fala yahtadi li ismihi. Dia tidak paham namanya siapa. Kemudian malaikat Munkar dan Nankir mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad. Apa komentar kalian tentang Muhammad ini? Dia pun menjawab, hahin la adri. Aku tidak tahu. Ada munafik yang ditanya. Dia mengatakan, sami'tun nas yaqulun dzalika. Aku mendengar manusia mengucapkan hal itu. Subhanallah. Bahkan si munafik ini mengatakan, fakultu, perasaan dulu pernah mengucapkan. Ketika dihidup di dunia. Munafik. Munafik itu kan berbajukan keimanan, tapi hatinya berbajukan kekufuran. Subhanallah. Fayuqal la daraita. Kamu tidak tahu. Kamu tidak bisa menjawab. Kemudian Allah Jalla wa'ala dari atas langitnya mengatakan, an kadzaba abdi. An kadzaba abdi. Hambaku telah mendustakan aku sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya. Dia telah mendustakan Islam dan mendustakan Nabi Muhammad SAW. Fa'afrishu lahu minan nar. Hamparkan tikar yang datangnya dari api neraka untuknya. Kemudian wabtahu lahu baban ilan nar. Kemudian bukakan pintu yang mengarah siksa api neraka hingga dia bisa merasakan baunya neraka dan panasnya neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Ya, bukakan pintu yang mengarah ke neraka hingga dia bisa merasakan panasnya neraka dan baunya
bau busuknya neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya hingga ya kerangka yang kanan berpindah ke sebelah kiri. Kerangka yang kiri berpindah ke sebelah kanan. Bahkan diceritakan ketika dia tidak sanggup untuk menjawab, subhanallah, digambarkan ada malaikat. Ya, digambarkan wajah mereka tersebut sangat menakutkan. A'ma, ya, buta. Kemudian asam, tuli. Kemudian abkar, tidak bisa berbicara, bisu. Fi yadihi mirzabatun. Di tangan si malaikat yang digambarkan buta, tuli, dan bisu tersebut dengan wajah yang menakutkan. Di tangannya ada mirzabatun. Mirzabah itu besi panjang, jika dipukulkan ke gunung atau ke bukit yang ada di dunia ini, satu pukulan saja, maka seketika bumi dan seketika gunung dan bukit tersebut menjadi pasir dan tanah. Subhanallah. Satu kali pukulan dengan mirzabah ini membuat gunung yang ada di muka bumi ini, membuat bukit yang ada di muka bumi ini menjadi debu seketika. Menjadi tanah. Menjadi pasir. Subhanallah. Bayangkan itu dipukulkan ke manusia. Itu yang terjadi untuk orang kafir. Ketika dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, langsung malaikat yang digambarkan wajahnya itu sangat menakutkan. Ya, kondisinya buta, telinganya ya tuli, kemudian ya bisu, membawa ya mirzabatun, besi yang panjang yang dimana jika dipukulkan ke gunung yang ada di muka bumi ini atau ke bukit yang ada di muka bumi ini, seketika itu bukit menjadi pasir, seketika itu gunung menjadi ya tanah atau menjadi debu. Subhanallah. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Dipukulkan kepada si kafir ini. Seketika dia jadi tanah, jadi debu. Kemudian dibuat lagi bentuk sebagaimana dia seperti sedia kala. Dipukulkan lagi untuk yang kedua kalinya. Seterusnya dan seterusnya. Hingga dia berteriak sejadi-jadinya. Sehingga teriakannya itu terdengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburannya. Illa tsaqalain. Kecuali 2 makhluk yang tidak bisa mendengar. Yaitu manusia dan bangsa jin. Subhanallah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginfokan melewati beberapa kuburan ya, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu ini kuburannya siapa? Ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan. Aku tahu ya Rasulullah. Ini kuburannya si fulan, ini si Alan dan seterusnya. Kata Nabi, ini kuburan ada sebelum aku diutus atau setelah aku diutus. Kata sahabat tersebut, sebelum engkau diutus. Mereka meninggal dalam kondisi kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka meninggal dalam kondisi menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kalian tahu ya apa yang aku tahu, atau seandainya kalian tersebut mendengar yang apa aku dengar, ya, maka kalau bukan karena kekhawatiranku kepada kalian, ya, tidak mau lagi datang ke kuburan, kata Nabi, maka niscaya aku akan berdoa agar Allah Jalla wa'ala memperdengarkan apa yang terjadi di alam kubur atau di alam barzah. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaula alla tadafanu lada'autallaha ay yusmi'akum min adzabil qubur alladhi asma'u minhu. Seandainya bukan karena kekhawatiran bahwa kelak kalian tidak mau menguburkan jenazah lagi, niscaya aku akan berdoa dan memohon kepada Allah
agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa dan azab kubur yang aku dengar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2867. Naam. Dan subhanallah disebutkan setelah itu ada seseorang yang datang dengan wajah yang menakutkan, buruk rupa. Subhanallah. Pakaiannya lusuh, sangat jelek sekali. Bau badannya sangat busuk sekali. Kemudian si orang yang digambarkan buruk rupa, pakaian yang jelek, kemudian ya badannya bau, mengatakan, ini loh dulu yang dijanjikan kepada engkau. Ya, tentang azab dan siksa di alam kubur. Yang dulu engkau ingkari, yang dulu engkau tertawakan. Subhanallah. Kemudian si mayit ini mengatakan, man anta? Siapa engkau ini? Sepertinya dari wajah engkau ini mendatangkan keburukan dan kejelekan buat diriku. Kata dia, akulah amal jelekmu, yang dimana aku bersaksi bahwasanya engkau ketika hidup di dunia sangat jauh dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dan sangat cepat untuk melakukan perbuatan maksiat. Ana amalukal khabis, ana amalukal khabis. Akulah amalan perbuatan dosamu atau perbuatan jelek. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah aku bersaksi tentang dirimu. Ini amalan si kafir ini bersaksi. Perbuatan si kafir ini bersaksi untuk si kafir itu. Aku kenal betul siapa engkau. Engkau itu sangat lambat dan sangat jauh dari ketaatan kepada Allah. Dan sangat cepat untuk melakukan perbuatan maksiat. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah membalas keburukan engkau tersebut dengan keburukan lagi. Subhanallah. Allahu akbar. Setelah itu disiksa tidak ada henti-hentinya. Nah, berteriak sejadi-jadinya. Dihamparkan ya tikar yang datang dari neraka. Kemudian disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Dibukakan pintu yang mengarah ke dalam siksa api neraka. Hingga dia bisa merasakan panasnya neraka. Dan juga bau busuknya neraka tersebut. Kemudian dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah ya Tuhanku. Jangan engkau tegakkan kiamat. Janganlah engkau tegakkan kiamat. Jangan engkau adakan kiamat tersebut. Subhanallah. Nah ini siksa kubur. Dan itu proses kematian orang kafir. Intinya ya orang mukmin dalam prosesi kematian sangat mudah. Yang susah, yang sulit, lagi menyakitkan, itu prosesi kematian orang kafir. Prosesi kematian orang mukmin sangat mudah. Keluarnya digambarkan oleh Nabi seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Tapi kalau untuk orang kafir sangat berat dan sangat sulit keluarnya. Seperti disusukkan sujen sate ke wol yang basah, ditarik-tarik begitu susah dan sulitnya. Hingga membuat malaikat-malaikat yang hadir menyaksikan prosesi kematian si kafir ini memukul wajah dan tubuhnya si kafir. Nah, kemudian selanjutnya perbedaannya si kafir tersebut ya tidak bisa untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Untuk orang mukmin yang beramal saleh, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ketika hidup di dunia ini sangat mudah untuk menjawab dikarenakan dorongan dari amal saleh yang dia kerjakan. Kuburannya orang mukmin dilapangkan sejauh mata memandang atau 70 hasta dikali 70. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan permadani yang datang dari surga, diberikan pakaian yang datang dari surga.
Nah, kemudian dia tersebut ditemani oleh amal solehnya yang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, wangi yang sangat luar biasa. Tapi kalau orang kafir diazab, disiksa oleh Allah Jalla wa'ala dengan mendapatkan tikar yang datang dari neraka. Kemudian dibukakan pintu yang mengarah ke neraka hingga dia bisa merasakan panasnya neraka dan bau busuknya neraka tersebut. Kemudian dia disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya hingga kerangka yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan, hingga dia berteriak sejadi-jadinya. Subhanallah, ada malaikat yang digambarkan tadi, ya, wajahnya menakutkan, ya, mata buta, telinga tuli, kemudian bisu, membawa besi yang panjang, yang dimana besi itu disebutnya, diistilahkan oleh Nabi Mirzabanah, ya, Mirzabanah, Mirzabah, Mirzabatun. Jika dipukulkan di gunung yang ada di dunia ini, seketika gunung itu menjadi debu, itu dipukulkan Mirzabah tersebut ke tubuhnya si kafir. Allahu Akbar. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, hingga kita bisa beramal dan beribadah sebaik mungkin untuk menyongsong yang namanya kematian kita tersebut, hingga kita mudah untuk hidup di alam kubur kelak. Dilapangkan kuburan sejauh mata memandang, ditampakkan surga untuk kita, dibukakan pintu yang mengarah ke surga hingga kita bisa merasakan aroma nikmat yang datang dari surga. Kemudian diberikan pakaian yang datang dari surga, dihamparkan permadani yang datang dari surga, dan ditemani oleh amal saleh kita yang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, wangi semerbak tubuhnya. Kemudian kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Allahu Akbar. Ya. Na'udzubillahi min adzabil kubur. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur dan siksa kubur tersebut. Naam, sedikit yang harus kita pahami. Suksesnya kita di alam kubur, maka setelahnya itu juga kita akan mengalami kesuksesan. Tapi kalau sekiranya ada orang yang tidak sukses di alam kuburnya, maka itu sungguh setelahnya akan susah dan berat buat dia. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, Al-kubru awalu manazili al-akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama kali dari kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika seseorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Namun jika seseorang tidak selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika melewati kuburan selalu menangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh sahabatnya, "Kenapa antum ini?" Kata Utsman bin Affan, "Kita kalau selamat ini, setelah ini juga selamat." Maksudnya jika kita selamat di alam kubur kita, setelah ini kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak selamat di alam kubur ini, maka setelahnya pun juga kita tidak bakalan selamat. Kemudian Utsman bin Affan menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan dan lebih menakutkan daripada kuburan. Dan dipastikan orang yang ditampakkan surga berarti dia kelak akan duduk dan tinggal di surga tersebut. Tapi sebaliknya, orang kafir yang ditampakkan neraka untuknya, maka dipastikan tempatnya dan tinggalnya kelak di hari kiamat adalah di dalam neraka. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu
bil ghadati wal ashyi. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi hari dan sore hari. In kana min ahlil jannah, famin ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar, famin ahlin nar. Jika dia termasuk ahli surga, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya kelak di surga di hari kiamat. Jika dia termasuk ahli nar, termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan dan akan dipertontonkan kepadanya tempatnya kelak di dalam neraka pada hari kiamat. Kemudian fayuqal, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Ini adalah tempatmu nanti di hari kiamat sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau di 4 tempat atau di 3 tempat. Pertama nomor hadis 1379. Yang kedua nomor hadis 324. Yang ketiga nomor hadis 6515. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2866. Dan perlu diingat, orang kafir tersebut jika disiksa, dia berteriak sejadi-jadinya. Sehingga binatang-binatang yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakan dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Sesungguhnya para mayit yang buruk amalannya akan disiksa di dalam kuburnya sampai-sampai binatang dapat mendengar suara teriakan mereka dikarenakan diazab dan disiksa di alam kuburnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Wallahu alam, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ya, kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafaddal mashkuran. Saya kembalikan kepada Bapak siapa tadi? Saya lupa. Silakan Bapak, fayatafaddal mashkuran. Nah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Pak Reza, saya lupa. Ya. Apa? Nah. Enggak apa-apa Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Kami persilahkan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan, bisa dengan nulis di kolom chat atau bisa juga dengan mencet icon raise hand untuk bertanya langsung. Pertanyaannya tentunya agar sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas. Tafadhal mashkuran. Di sini silakan, Bapak jamaah. Ya, mungkin sudah ada. Kalau belum ada, kami mau ajukan pertanyaan mungkin yang dari yang minggu lalu, pekan lalu ya Ustadz ya. Itu ya, ada bulan yang lalu. Pertanyaan bulan yang lalu, ya, nah. bulan lalu. Maaf, ya. Silakan. Bulan lalu itu ada yang belum terjawab itu. Tentang? Ya. Waktu itu kalau nggak salah pertanyaannya itu mau menanyakan tentang apa bedanya mati syahid dunia dengan mati syahid dunia akhirat. Kira-kira begitu Ustadz. Ini dari Uhtiliana waktu itu ya. Kami persilakan Ustadz. Ya. Baik. Penilaian syahid itu yang mengatakan atau yang menentukan itu syahid adalah Allah Jalla wa'ala. Syahid itu terbagi menjadi 2. Ada syahid yang khusus itu, yang meninggal di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Ya. Ada syahid yang sifatnya umum.
Itu banyak sekali syahid yang sifatnya umum tersebut. Di antaranya perempuan yang meninggal dunia dalam kondisi masih nifas. Ya, dia tersebut dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syahid. Para sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW tentang orang mati syahid, siapa mereka? Kata para sahabat, man mata fi sabilillah, yang meninggal di jalan Allah Jalla wa Ala, yang dia berperang di jalan Allah Jalla wa Ala, meninggal di situ. Kata Nabi, idan asyuhada ya qalil. Bahwasanya kalau begitu orang-orang yang mati syahid itu sangat sedikit sekali jika cuma sekedar itu saja. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang mati terbakar syahid, orang yang al-gharik yang tenggelam itu syahid, ya kan? Seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan tadi kalau cuma itu saja, faidan yakni asyuhada qalilin, ya, sangat sedikit sekali. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan tadi berkaitan dengan masalah orang yang meninggal dalam kondisi terbakar syahid, asal dia mukmin, ya. Bukan dia membakar diri juga, dia terbakar. Atau orang yang meninggal dunia kena tenggelam, syahid. Atau dia meninggal dunia dikarenakan tertimpa bangunan. Dia berada di gedung, terjadi gempa, kemudian runtuh tuh bangunan, kemudian dia mati di situ, syahid. Kemudian yang meninggal dalam kondisi sakit, terutama sakit perut itu, maka syahid. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, ya, di dalam hadis yang sahih, man qatala batnuhu lan yu'adzaba fi qabrihi. Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, artinya meninggal dalam kondisi sakit perut, maka dia tidak disiksa dan diazab di alam kuburnya. Nah, seperti itu. Itu pun juga syahid. Termasuk orang yang berada fisabilillah secara umum di kajian misalnya, syahid. Atau ketika dia tersebut meninggal dalam kondisi melakukan amal soleh, berhaji, umrah, lagi sholat, syahid. Seperti itu. Nah, jadi syahid itu kita katakan penilaiannya sekali lagi oleh Allah Jalla wa Ala. Ada yang khusus, itu meninggal dalam kondisi berperang. Allah Jalla wa Ala. Ada yang umum yang kita jabarkan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira Bapak. Nah. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Mau menanyakan mengenai roh gentayangan. Apakah ada ini roh gentayangan Ustaz? Ya, kita katakan kalau kita tidur itu, ya, keluar roh kita tersebut. Nah, apakah itu bisa dikategorikan sebagai roh yang gentayangan? Tentu tidak. Yang dimaksudkan oleh mereka itu yang orang-orang yang meninggal dunia itu, ruhnya gentayangan kemari, ke sana dan seterusnya. Nah, itu kita katakan tidaklah benar, tidak ada hujah yang menjelaskan tentang masalah itu. Nah, jadi kalau pertemuan ruh mukmin ketemu dengan ruh mukmin yang lainnya di langit, itu ada hadisnya, ada dalilnya. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang masalah itu, jika sekiranya ada dalil, ada hujjah, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, kita mempercayai. Termasuk pertemuan ruh tadi di langit dengan ruh mukmin yang lainnya. Itu ada hujjahnya. Tapi yang gentayangan ke sana kemari, tidak ada hujjah dan dalilnya tentang masalah itu. Makanya kita bersikap ya tawakuf, tidak mau berkomentar, tidak mau mengiyakan, dan juga tidak mau untuk meniadakan. Dalam artian kita katakan di sini, ruh yang di alam kubur tersebut kita pahami dari hadis-hadis tadi itu bahwasanya ruh itu tidak mati, tapi dikembalikan lagi ke tubuhnya, dan di situ kita pahami yang mendapatkan nikmat ruh tersebut akan dirasakan oleh tubuhnya. Yang mendapatkan azab, maka ya ruh tersebut akan mendapatkan siksa dan berpengaruh di tubuhnya juga. Seperti itu. Nah, jadi intinya ya tidak benar yang disebut dengan ruh gentayangan yang kita pahami selama ini, yang bisa jalan-jalan bisa jalan kemana-mana, ya, bisa jalan-jalan kemana-mana, itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi nih selanjutnya menanyakan
Bentar Ustaz ya. Mau menanyakan, Pak Ustadz mau tanya nih, apakah kalau orang yang meninggal karena suatu pandemi itu termasuk mati syahid? Insya Bagaimana Allah. dengan ya? Nah, Insya Allah Ustadz ya, ya betul. insya Allah biiznillah jika dia orang mukmin beriman kepada Allah, dia menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluhu, karena memang dari 18 tanda husnul khotimah itu diceritakan tentang orang yang sakit. Sakit disebabkan oleh penyakit TBC, penyakit tumor, kemudian sakit perut, dan lain sebagainya. Komentarnya para ulama, kenapa cuma sakit-sakit itu saja? Kok yang disebutkan oleh Nabi yang dikenal pada saat itu kebetulan sakit itu di zaman itu. Tapi secara umum siapapun di antara kita ini orang Muslim yang meninggal dunia karena sakit, maka insya Allah husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang baik, asal dia tersebut orang mukmin, asal dia tersebut menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, diuji dengan sakit tersebut. Insya Allah, biiznillah, salah satu yang disebutkan juga dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah wabah, ya, kita katakan yang berkaitan tentang masalah wabah. Ya, Ibunda Aisyah itu pernah bertanya tentang wabah taun. Ya, tentang wabah taun. Apakah seseorang, apakah wabah taun itu, kata Ibunda Aisyah kepada Nabi SAW, itu azab atau siksa Allah Jalla wa'ala? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab bahwasannya wabah taun itu adalah azab dan siksa, ya, buat mereka-mereka yang kafir, ya. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah, fa akhbarani annahu adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Wabah tersebut ada, tidak lain Allah utus sebagai azab untuk orang yang Allah kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi jika ada wabah tertimpa kaum muslimin, maka itu tidak lain sebagai rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada mereka untuk menghapuskan dosa-dosa mereka, untuk menambah pahala dan meningkatkan derajat dan martabat di sisi Allah Jalla wa'ala. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidaklah ada seseorang pun yang tertimpa penyakit taun, termasuk kita katakan wabah apapun, termasuk corona, lalu ia tinggal di kotanya dengan sabar. Sempat lockdown kita kan, di karantina, nggak boleh keluar dari negeri kita, nggak boleh keluar dari kota kita. Kita sabar menerima hal itu. Dengan kita, apa istilahnya, karantina diri, tidak keluar dari negeri kita, ya, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, itu wabah, termasuk wabah corona. Ya, itu sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala 50.000 sebelum penciptaan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ketika Allah menciptakan makhluk yang pertama yang bernama qalam. Dan kita tidak mau keluar dari kota kita, tidak lain kita berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Dan kita yakin semuanya apa yang terjadi kepada kita itu tidak lain adalah sebagai takdir yang telah Allah Jalla wa'ala tuliskan untuk kita semua. Nah, kalau dia punya keyakinan seperti itu, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mati syahid. Bahkan meninggal dalam kondisi apa? Syahid. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain menjelaskan tentang masalah itu, ya, bahwasannya orang yang meninggal dalam kondisi sakit itu tidak lain adalah sebagai penghapus dosa, ya, sebagai apa? Penghapus dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin
wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu seperti kelelahan, termasuk penyakit, termasuk penyakit corona atau COVID-19 dan seterusnya, termasuk rasa galau, bersedih, gangguan, ketidakenakan hati, sampai dia tersebut tertusuk duri, kecuali Allah Jalla wa'ala menghapuskan dosa-dosanya tadi itu. Nah, pernah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ada seorang perempuan yang sakit parah, didesuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika melihat keadaan itu wanita, sempat meneteskan air mata karena penyakit yang dialami oleh itu perempuan, sakit yang sangat luar biasa. Nabi ketika bertanya saja, itu bibir beliau bergetar. Kaifa tajiduki? Gimana keadaan kamu? Ini perempuan sabar betul. Dia menjawab, khairun ya Rasulullah. Semuanya baik, semuanya bagus buatku. Tapi aku berharap kepada Allah, dengan sakitku ini Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosaku. Jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku hingga aku masuk ke dalam jannah dan surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabruki iya adkhalakillahil jannah wa kafara jami'a khatayaki. Kesabaran engkau yang sangat luar biasa ini membuat Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosamu dan memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, mudah-mudahan kita katakan berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tadi, orang yang meninggal dunia dikarenakan wabah itu dinilai oleh Allah Jalla wa'ala sebagai seseorang yang mati syahid. Insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Pak Reza. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari Ukti Mega menanyakan, apakah orang-orang non-muslim yang berbuat amal soleh dan dianggap orang-orang baik, bila wafat nanti, itu tetap disebut sebagai orang kafir dan tetap diazab di dalam kubur, Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Syarat utama seseorang dianggap perbuatan baiknya sebagai amal soleh, dia harus menyatakan iman dan Islam. Jadi selama dia kafir, bagaimanapun dia berbuat baik, bagaimanapun dia berbuat kebajikan, tidak dianggap sebagai perbuatan amal saleh. Bagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ketika Allah mengadili makhluknya, termasuk manusia, banyak manusia yang datang kepada Allah, menunjukkan perbuatan baik yang dia pernah kerjakan ketika di dunia, yang dia menganggap itu amal soleh mereka. Tapi ketika Allah mengadili mereka, Allah putuskan mereka amalan-amalannya tadi itu dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin. Tidak ada nilainya, tidak ada hasanatnya, tidak ada pahalanya. Karena mereka meninggal dalam kondisi yang kafir. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, syarat utama seseorang yang melakukan kebaikan dan kebajikan tadi, ya, ada kafir, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada kafir, sangat baik dengan tetangganya, suka memberikan hadiah. Ada kafir, itu berbuat baik kepada manusia secara umumnya. Apakah amalannya itu dianggap sebagai amal soleh? Kita katakan tidak. Berhubung dia masih kafir, masih kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'ala, maka perbuatan baiknya tidak dianggap sebagai amal soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Nah, jadi syarat utamanya Bapak dan Ibu, seseorang itu baru dianggap soleh atau dianggap amalannya amal soleh
jika dia sudah menyatakan iman dan Islam. Sebagai tambahan ilmu, perbuatan kebaikan itu baru dianggap amal saleh kalau terbangun di atas 3 I. Yang pertama, iman dan Islam. Itu manusia sudah masuk Islam atau belum? Kalau dia masih kafir, amalan mereka, perbuatan baik mereka tidak dianggap sebagai amal saleh. Dia meninggal dalam kondisi kafir, belum beriman kepada Allah, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita katakan meninggal dalam kondisi kafir. Meskipun kita kenal sebagai orang yang baik ketika hidup di dunia. Nah, kemudian tidak cukup sekedar yang pertama, Islam dan iman. Satu amalan dianggap sebagai amal saleh jika ada yang kedua, ikhlas. Kita alhamdulillah beriman kepada Allah. Menganut agama Islam, Muslim kita. Tapi amalan kita ini baru dinilai baik, tidak cukup dengan keislaman kita saja. Harus ada yang kedua, ikhlas enggak kita beramalnya? Lillahi ta'ala enggak kita mengerjakan itu? Kata Allah Jalla wa Ala surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kita tidaklah disuruh, diperintahkan kecuali beramalnya dalam kondisi yang ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian tidak cukup cuma sekedar ikhlas saja. Harus ada yang ketiga. Amalan kita, perbuatan baik kita baru dinilai sebagai amal saleh jika terbangun di atas yang ketiga, yaitu ittiba. Beramalnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, harus ada 3 ini. Iman, Islam. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah ittiba. Nah, jadi kalau ada orang kafir yang kita kenal baik banget orang tersebut, menurut pandangan kita, suka membantu kita, suka ngasih hadiah untuk kita, berbakti dia sama orang tuanya, tapi dia belum masuk Islam. Dia kufur kepada Allah. Maka meninggal dunia tetap dianggap sebagai kafir. Perbuatan baik dia tidak dianggap sebagai amal saleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu Pak Reza. Nah. Baik Ustaz, jazal khairan barakallahu fiik. Cukup jelas sekali penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan pada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Baik, kalau belum ada, mungkin kami ingin menanyakan pertanyaan sendiri nih Ustaz ya. Silakan Pak. Kami pernah mendengar ini Ustaz ya, cerita mengenai Khalifah Umar bin Khattab itu yang membentak malaikat Munkar Nakir. Ini boleh dijelaskan Ustaz? Sebenarnya ceritanya bagaimana ini Ustaz ya? Dijelaskan Ustaz ya. Iya. Setahu saya wallahu a'lam bishawab, itu cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam yang dimana didatangi oleh malaikat maut. Ya. Yang dimana dia tersebut dikabarkan oleh malaikat maut bahwasannya waktunya untuk tiba ajalnya tersebut telah tiba. Waktu itu ya malaikat maut berwujud atau menjelma menjadi manusia. Musa digambarkan sebagai orang yang kita katakan sebagai orang yang punya kekuatan yang luar biasa ya. Punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian memukul ke tubuh ke wajahnya malaikat maut tersebut sehingga membuat matanya malaikat maut tersebut copot. Disuruh dan dibentak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan dia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Jalla wa Ala ya agar dipanjangkan umurnya ya, agar dipanjangkan umurnya. Kemudian dipanjangkan lagi umurnya oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, adapun yang berkaitan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an ya,
diceritakan Umar bin Khattab ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa ya. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jika sekiranya Umar berjalan di suatu jalan yang kemudian di jalan tersebut ada Umar bin Khattab, syaitan tidak berani untuk berada di jalan tersebut. Nah, berkaitan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, yang membentak malaikat maut, saya juga pernah dengar, cuma saya tidak mengerti tentang kesahihan dan keabsahan dari cerita tentang hal tersebut ya. Nanti insya Allah lain kesempatan kita berusaha untuk cari tentang kesahihan dan kebenaran tentang cerita tersebut. Apakah itu betul-betul sahih cerita tersebut ataukah ya kita katakan cuma sekedar cerita saja. Saya tidak berani untuk menjawab tentang keabsahan dan kesahihan dari cerita tentang Umar bin Khattab membentak siapa tadi? Malaikat, Munkar, dan Nangkir. Insya Allah jawabannya menyusul, Pak. I have no idea. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kami persilahkan sekarang kepada jamaah, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, Dan juga dengan langsung bertanya kepada Ustadz dengan mengaktifkan mic. Kami persilahkan. Baik, sambil menunggu Ustadz ya, kami juga ingin menanyakan sebuah pertanyaan nih Ustadz mengenai pelaku riba Ustadz. Apakah nanti di alam kubur ya, di alam barzah itu sudah ada azab kepada pelaku riba ya? Kan itu ada hadisnya yang kalau nanti pas dibangkitkan itu kan seperti apa Ustaz? Seperti orang yang gila atau gimana gitu Ustaz ya? iya betul. Kami menanyakan kalau yang di alam kuburnya, di alam barzah itu bagaimana Ustaz? Silakan, Nah, Ustaz. disebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan tentang masalah dosa-dosa yang mengakibatkan seseorang diazab dan disiksa di alam kuburnya, itu ada beberapa dosa-dosa. Pertama dosa kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, termasuk pelaku riba. Pelaku riba ini kelak akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi nanti harta dia atau simpanan dia baik emas ataupun perak akan diubah oleh Allah Jalla wa'ala menjadi ular yang besar dalam keadaan kepalanya itu gundul. Kemudian melilit tubuhnya tersebut. Nah, di situ kemudian dikatakan bahwasannya dia berkata ular tersebut, bahwasanya ana kanzuka ana maluka, bahwasanya aku ini adalah hartamu dan aku ini adalah simpananmu. Ada yang mengatakan bahwasanya keterangan ini berkaitan dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Mereka yang bakhil, yang tidak mengeluarkan zakat akan disiksa seperti itu, harta-harta mereka akan dirubah menjadi ular yang besar. Nah, tapi memang pelaku riba tersebut akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala di alam kuburnya. Ya, tapi tentu kita katakan ya berkaitan dengan asbabnya, tapi kepastiannya kita kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, tapi berkaitan dengan dosa apapun, ada kemungkinan dia akan disiksa dan diadab di alam kuburnya. Kecuali jika sekiranya Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa dia tersebut. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah tersebut. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Bahwasannya orang-orang yang suka memakan riba, yang dimana mereka ketika bangkit dari alam kuburnya tersebut, ya itu digambarkan dalam kondisi bangunnya sempoyongan jalannya itu, sebagaimana seseorang yang kesurupan
sebagaimana orang yang kesurupan. Kita lihat saja ya tafsir dari firman Allahu Jalla wa Ala bagi para pelaku riba tersebut di dalam surah Al-Baqarah, ya, alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dikatakan di sini oleh para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menjelaskan tentang masalah ini, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru hala su'ihi wa takhabbatu syaitanu lahu. Mereka nanti tidaklah bangkit dari kuburan mereka pada hari kiamat kecuali sebagaimana orang yang kesurupan dalam keadaan dikuasai oleh syaitan yang jalannya tersebut sempoyongan. Wadzalika annahu yaqumu qiyaman, ya, mungkaran. Pada saat itu dia berdiri dalam kondisi yang tidak tegak. Dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, akilu riba yub'asu yaumal qiyamah majnunan yukhnat. Bahwasannya para pemakan riba nanti dibangkitkan dari alam kuburnya pada hari kiamat dalam kondisi gila dan dalam kondisi yang tercekik, ya, lehernya. Dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan firman Allah Jalla wa Ala tadi, la yaqumuna yaumal qiyamah, itu berkaitan dengan nanti ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia dalam kondisi berjalannya sempoyongan, ya, seperti orang yang gila dan tercekik. Wallahu a'lam. Nah, ini azab dan siksa buat para pelaku riba nanti di alam kuburnya pun juga diazab dan disiksa oleh Allahu Jalla Jalaluh. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW melihat satu kaum yang dimana perutnya itu Bapak seperti rumah yang besar. Di dalam rumah yang besar tersebut, di dalam perutnya tersebut, di dalam perutnya yang besar seperti rumah tadi, ada ular-ular yang dimana bisa dilihat dari luar. Jadi ibarat kata digambarkan ada manusia yang besar tubuhnya seperti rumah, perutnya seperti rumah, di dalamnya itu ada ular yang banyak sekali. Dan itu bisa dilihat dari luar perutnya tersebut. Tidak pakai di USG atau apa. Ya. Subhanallah, Nabi Muhammad kemudian bertanya, man haula ya Jibril? Siapa itu? Seseorang yang perutnya besar, besarnya seperti rumah, dan di dalamnya penuh, di dalam perutnya itu penuh dengan ular. Qala, Jibril berkata, haula'i aklatu riba. Mereka itu adalah para pemakan riba. Nah, jadi itu yang dikatakan di dalam hadis. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, ya, ini juga dalam Isra Mi'raj digambarkan neraka, ditampakkan neraka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yakul. Nam ahmar misluddam. Kami mendatangi satu sungai yang aku kira bahwasannya beliau berkata itu sungai airnya merah seperti darah. Artinya sungai yang airnya itu darah. Subhanallah, wa idza fin nahar rajulun sabihun yasbah. Ada seseorang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah tadi itu. Wa idza ala syatti nahar rajulun qad jama indahu hijaratun katsiratun.
subhanallah, ketika si perenang ini sudah menghampiri bibirnya sungai atau pinggiran sungai, ada seseorang ya yang mengumpulkan batu-batu yang banyak lagi besar. Ketika si perenang ini mau mendarat atau mau dia tersebut menghampiri pinggiran sungai, dilempar oleh laki-laki tersebut dengan batu tadi itu. Ya, batu yang besar sehingga dia tidak bisa naik dari sungai, ya. Artinya keluar dari sungai tersebut. Summa ya'ti dzalika alladzi qad jamal hajarah indahu. Naam. Kemudian setelah itu juga sampai diceritakan dilempar dengan batu, bahkan mulutnya itu dimasukkan dengan batu yang besar tadi itu. Jadi ketika dia mau menghampiri sungai, orang tersebut mengangakkan mulutnya. Kemudian batu-batu tadi yang dikumpulkan oleh seseorang tadi itu dimakankan kepada orang tersebut. Fayulqimuhu hajaran. Nabi Muhammad bertanya, siapa tuh yang dilempar dengan batu dan dia memakan batu-batuan tadi itu? Kata malaikat Jibril, annahu akilu riba. Dia itulah orang yang suka memakan riba ketika hidup di dunia. Nah, banyak sekali azab-azab tentang para pelaku riba ini. Yang jelas, salah satu ancamannya mereka kelak nanti di alam barzah atau di alam kubur juga disiksa dan diazab oleh Allahu Jalla wa'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 275. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, saya ingin kembali Pak Reza dengan pertanyaan antum tentang kesahihan Umar bin Khattab membentak malaikat Munkar dan Nangkir. Nah, ini memang ceritanya ini sahih apa tidak, ya kan? Seperti itu. Ternyata ditanyakan kepada para ulama. An qissati su'ali Umar lil malakaini, tentang cerita pertanyaan Umar kepada malaikat, ya, dua malaikat. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat Munkar dan Nangkir, ada yang mengatakan malaikat secara umum. Ini kata para ulama, ya. Fala na'lam li hadzal qauli atharan min sihhatin. Bahwasanya kami tidak tahu, ya, tentang ucapan ini atau cerita ini ada asar yang sahih. Wa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala, ya, jalilul qadar. Beliau itu kan seorang yang sangat luar biasa mulianya. Tapi tentang cerita tersebut ternyata memang, ya, tidak ada kebenarannya, Bapak. Ya, jadi sudah terjawab, ya. Alhamdulillah bahwasannya tersebut tidak ada tidak ada kesahihannya tentang Umar bin Khattab membentak, ya, malaikat Munkar dan Nangkir. Maka oleh sebab itu wa 'alal muslim ayyuhadzir min tasdiki kullama yuqal wa yuwa. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim perlu berhati-hati tentang kebenaran akan satu cerita yang disampaikan terutama oleh ustadz-ustadz, oleh, ya, kiai atau tuan guru. Pastikan kita sebagai ustadz, sebagai tuan guru, kiai, ketika menyampaikan sesuatu itu harus tasabut. Cari dulu kebenarannya. Benar enggak itu cerita, ya? Seperti itu. Yang jelas di sini dikatakan oleh para ulama tentang cerita Umar bin Khattab membentak Munkar dan Nangkir, fa hadza la asla lahu minas sihhah wa laisa hunaka ayu dalilin yusbatu hadzal qaul al-makdzub anhu radhiyallahu anhu wa ardah. Yang jelas cerita ini tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada kebenarannya dan tidak ada kesahihannya, bahwasannya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikuatkan dengan dalil yang lain, dan ini adalah suatu cerita yang dusta, ya, suatu cerita yang dusta, dan dia tersebut sama saja menghinakan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga menghinakan Munkar dan Nangkir, seperti itu. Jadi setiap cerita apapun ceritanya, apalagi sesuatu yang memang jauh daripada kebenaran, bahkan kita jarang untuk mendengarnya, bahwasanya itu cerita adalah cerita
yang tidak benar. Jadi sekali lagi, Umar membentak mungkar dan nangkir, itu cerita yang tidak ada dasarnya, tidak ada kesahihannya, bahkan itu cerita dusta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu Pak Reza. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Memang cerita ini membuat kami bertanya-tanya gitu, apakah memang benar demikian? Iya. Alhamdulillah terjawab hari ini bersama ada jawaban dari Ustadz ya. Memang kita harus senantiasa selalu banyak bertanya Ustadz. Alhamdulillah ada Ustadz dan banyak asatizah lainnya yang selama ini dari majelis kami itu kami usahakan untuk kami hadirkan. Begitu Ustadz, insya Allah. Nah. Baik, kami persilakan pada jamaah. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ustadz, boleh kami sambung sedikit tadi mengenai pelaku riba, Ustadz ya? Silakan. Kami mohon ini ya, nasihatnya, petunjuknya ya. Kalau begitu, kalau untuk pelaku riba yang sudah keterlanjuran, Ustadz ya. Jadi mungkin dulu kan belum belajar, Ustadz ya, gitu ya, belum mengkaji. Bagaimana nih cara bertobatnya dan untuk bisa segera juga menghentikan kebiasaan atau ribanya itu Ustadz ya. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, di dalam ayat yang sama tadi, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan mau'idhah, peringatan, nasihat, bahwasanya riba tersebut adalah haram, maka hendaknya dia tersebut berhenti. Dan apa yang terjadi di masa lalu, maka itu adalah sesuatu yang menjadi haknya dia atau miliknya dia. Dan perkara dia kita kembalikan kepada Allahu Jalla wa'ala. Waman ada, tapi sudah datang mau'idhah, peringatan. Sudah ada nasihat. Tapi tetap saja dia seperti itu. Maka faulaika ashabun nar, maka dia tersebut siap-siap untuk menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang dimana mereka tersebut kekal abadi di dalamnya. Nah, kita lihat bagaimana komentar para ulama ketika memberikan nasihat bagi para pelaku riba tersebut agar mereka tersebut segera untuk bertaubat. Ya, dikatakan ya, wa huwa dalilun liman harrama mas'alatul ma'ama ja'a fiha minal ahadis. Disebutkan di sini bagi mereka yang sudah paham, sudah mengerti apa yang dia perbuat selama ini adalah riba, maka hendaknya dia tinggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Waman ada, barang siapa yang masih berbuat riba, padahal nasihat sudah sampai kepadanya, peringatan sudah sampai kepadanya, tapi tetap mengerjakan riba tersebut, maka dia tersebut layak untuk mendapatkan sanksi dan hukuman dari Allahu Jalla wa'ala. Nah, banyak sekali kita katakan ya, perintah-perintah tentang wajibnya kita tersebut taubat dari yang namanya riba. Ya, kita tahu Rasulullah ketika menyampaikan tentang haramnya riba tersebut, itu riba yang pertama kali itu yang diharamkan oleh Nabi adalah riba yang dilakukan oleh pamannya sendiri yang bernama siapa? Abbas. Ya, subhanallah. Yang dimana Rasulullah mengungkapkan, memberikan nasihat kepada pamannya yang bernama ya Abbas tadi. Nah, cara bertobat dari riba itu yang pertama tentu kita mengucapkan istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Dikarenakan kelalaian kita di masa lalu, kita kok melakukan perbuatan itu riba. Lakukanlah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dirangkai dengan keikhlasan, penyesalan kenapa sampai melakukan perbuatan riba, dan rasa nadam, penyesalan yang sangat luar biasa, dan al-azam, keinginan keras untuk tidak mau melakukan lagi perbuatan itu dosa. Kata Allah dalam surah At-Tahrim,
ya ayat yang ke-8 surah At-Tahrim, ya ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Disebutkan dalam satu athar dari Imam Al-Hasanul Basri ketika beliau ditanya tentang faidah daripada istighfar tersebut. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, dengan kita beristighfar itu tidak lain memudahkan segala urusan kita, yaitu apa? Dimudahkan kita untuk mendapatkan harta yang halal, dimudahkan kita tersebut untuk mendapatkan anak, kemudian tanah-tanah yang tadinya gersang menjadi subur. Kemudian beliau membawakan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mintakanlah ampunan kepada Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan kita meminta ampun kepada Allah, salah satu yang kita dapatkan, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta, tentunya harta yang halal dan anak keturunan. Yang ketiga, selain kita sudah bertaubat, taubatan nasuha, banyak beristighfar, lebih giat lagi untuk bekerjanya. Lebih giat lagi untuk bekerjanya, untuk mencari harta yang halal. Ya. Yang keempat, bersikap lebih amanah. Semakin kita amanah, maka semakin orang akan menaruh kepercayaan kepada kita. Ya, sebaliknya semakin tidak amanah, maka kita sendiri yang akan mendapatkan kesusahan nanti. Nah, amanah maksudnya ketika kita diserahkan barang, kita jalankan secara benar. Kemudian kita kembalikan amanah tersebut kepada yang mengamanahkan kepada kita. Yang kelima, ya, bersikap hidup sederhana dan qanaah. Ya, kita ini ketika beli sesuatu itu, ya, atas dasar kebutuhan. Kita beli mobil mewah misalnya dengan harga miliaran, kita butuh enggak? Ya, atau cuma sekedar gengsi-gengsian saja, atau cuma sekedar keinginan saja. Ya, kita punya istri 1, anak 3. Kita memang perlu enggak punya mobil 5 atau 10? Atau cuma sekedar keinginan saja? Ya kan? Seperti itu. Jadi usahakan kita itu bersikap qanaah. Kalau toh membeli sesuatu adalah atas dasar apa? Kita katakan atas dasar kebutuhan. Bukan keinginan dan gengsi-gengsian saja. Kemudian kalau kita yang berhutang, kalau ada tabungan, segera bayar utangnya. Ya. Dan jangan suka kalau kita beli, ya, sesuatu itu dengan cara, maaf ya, meskipun kredit itu dihalalkan dengan sesuai dengan apa kita katakan dengan pondasi-pondasinya atau dengan ajaran-ajarannya dalam artian sesuai dengan syariat, tapi usahakan kita membeli sesuatu itu kalau misalnya ya kita beli secara cash itu lebih baik daripada kita berhutang. Nah, kalau kita punya hutang, ya, kebetulan kita punya tabungan atau bahkan punya aset, asetnya dijual, lunasi utang segera. Jangan kita hidup berhutang. Kemudian yang ke-7 kita katakan hindari gali lubang tutup lubang, ya. Ini sifat yang tidak baik sekali. Ya, ini tidak baik sekali. Nah, ini cara-cara kita bertobat dari yang namanya riba tadi, ya. Ini kita katakan taubatan nasuha. Jangan sampai kita tersebut melakukan perbuatan dosa riba. Karena dosa riba ini ada 60 atau 70 tingkatan. Subhanallah, paling rendahnya saja nih, seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Bapak. Nah. Masya Allah. Baik Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 jam 3 sore lebih nih Ustaz ya. Mungkin kami akhiri dulu kajian kita hari ini. Terima kasih Ustaz buat kajiannya yang
syarat ilmu. Berikut juga buat tadi nasihat-nasihatnya, Masya Allah, sangat berharga buat kami semua. Semoga semua itu dapat menambah keimanan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menutup dengan doa kafaratul majlis. Kepada Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, doa kami semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, selalu diberikan petunjuk dan hidayah Allah Jalla wa Ala, sehingga kita mudah untuk melaksanakan amal saleh dan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala, dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.